Halo, Gipestu Sudumadi, Swastiastu, Salam Budaya, Salam Bajikan, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya akan bahas ramalan-ramalan ini harus SCP 2026 itu kan terjadi apa? Dari pandangan pertama ya, pertama awal itu wabah penyakit. Nanti kan ada wabah penyakit langsung masuk ke rumah sakit. Banyak yang masuk ke UGD itu IGD. Selain wabah penyakit, aku melihat banyak padam listrik nanti tahun 2026. Lalu aku melihat ada ekonomi lagi kurang bagus, ekonomi Indonesia ini akan anjlok sampai ke luar negeri. Ekonomi akan anjlok semua. Dari harga-harga makan naik terus full. Habis itu aku melihat ada kecelakaan darat itu sangat sadis sampai ada yang masuk kuburan hutan. Terus aku melihat ada kecelakaan darat itu masuk ke jurang dan ada yang meninggal dunia. Terus aku melihat ada pesawat yang akan jatuh, meledak. Lalu aku melihat ada kereta api terguling. Habis itu aku melihat ada kapal tenggelam, ada yang meninggal dunia semuanya di kapal tenggelam itu. Satu penumpang full, ada 100, mungkin ada 60 itu meninggal dunia semua di kapal. Aku melihat ada kapal itu kebakaran, terus melihat ada kereta kebakar, mobil kebakar. Aku melihat ada kebakaran sangat besar nanti di 2026. Entah itu kebakaran apa, entah itu kebakaran hutan, kebakaran bangunan, gedung-gedung, itu kan terjadi semua. Maupun itu kebakaran apa, transportasi ya kendaraan ya untuk apa, itu kan terjadi. Habis itu aku melihat ada penganiayaan, pembulian itu banyak atas pembulian, penganiayaan anak bocah, terus penculikan bocah, jual beli organ tubuh manusia. Aku melihat ada pembunuhan, terus kasus-kasus feodalisme, kasus-kasus jual beli ayat, jual beli jabatan, pelecehan seksual. Aku melihat ada orang tenggelam, orang hilang di gunung, orang mendaki gunung terus merosot, meninggal, jatuh ya. Aku melihat nanti akan ada gempa bumi sangat besar, tsunami, ada puting beliung, tornado. Terus aku melihat ada kebakaran sangat besar, terus ada demo-demo besar nanti ya, demo-demo besar nanti sampai banyak korban jiwa. Aku melihat ada yang meninggal dunia di kalangan penjabat, mantan presiden. Terus aku melihat ada artis yang meninggal dunia. Aku melihat ada kasus-kasus politik, kasus-kasus narkoba, kasus skandal, ada yang selingkuh, ada yang cerai, ada KDRT. Aku melihat banyak kasus besar di politik, pemerintahan, konflik-konflik negara, konflik perang dunia 3, konflik artis. Nanti tahun 2026 aku lihat ada demo-demo besar banget sampai yang meninggal dunia. Aku melihat ada longsor ya di tanah Jawa Tengah, di pegunungan daerah ya, ini pegunungan. Aku sebutin nama daerahnya, mungkin di nanti daerah Majenang, Cilacap akan terjadi longsor lagi. Terus Banjarnegara akan longsor lagi, Wonosobo akan longsor lagi, Purbalingga akan longsor, Banyumas longsor, Kebumen akan ada longsor lagi, terus Purbalingga ada longsor lagi, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo akan terjadi longsor tahun 2026. Terus Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara, Cilacap, Majenang, Kebumen itu yang daerah yang aku sebutkan ya. Terus ada wilayah Sunda kena longsor. Terus yang lain Jawa ada hujan es di Jawa Timur, mungkin ada tornado atau puting beliung di daerah wilayah Indonesia sampai luar negeri. Terus aku melihat ada banjir bandang 2 kali lipat, tingginya 1 meter, hampir 2 meter. Lalu aku ada melihat ada bangunan ambruk, bangunan tenggelam.
gedung tahu itu kendaraan transportasi ya, kayak apa, pesawat, terus kapal, terus kereta, terus mobil, motor. Aku melihat ada kecelakaan juga di situ, sampai kebakaran. Ada perang nuklir juga. Perang nuklir ini terus-terusan bertahap sampai krisis ekonomi, krisis moneter terjadi semuanya sampai 2027, hampir 2030 nanti. Aku melihat ada kasus besar di politik ya, kasus besar, hampir kasus-kasus ya, dibilangnya sih kasus mega kasus, mega korupsi. Internal eksternal lagi kurang bagus, malah justru kasus-kasus ini tambah merayap. Kasus apa, PT ilegal, kasus mafia, tambang ilegal, kasus penipuan uang, kasus penipuan atas nama ini, kasus marak judi online, hampir bunuh diri, pelecehan seksual, kasus bullying. Nanti ada, aku melihat lagi ada keracunan makanan massal lagi, tambah berat. Sosial tambahan jeruk, sosialnya kalau di ramalan saya sosial mah justru tambah nggak bagus sosial. Di kalangan sosial apalagi ekonomi lagi kurang bagus. Lah kalangan sosial justru banyak penderitaan ya, penderitaan masyarakat di kalangan sosial. Mungkin ya karena masalah ke apa sosial, kalau di sosial itu masalahnya mungkin masalah asmara, pekerjaan di situ, sampai kena kasus judi online, kena kasus utang piutang nggak mau bayar, terus yang di apa ambil semua harta dihanguskan. Kejahatan kriminal itu makin marak tahun 2026. Terus aku melihat ada bencana gunung erupsi makin besar di luar Indonesia sampai luar negeri, hampir sama di luar Jawa pun ada gunung yang dulunya nggak pernah erupsi nanti akan meledak dor itu. Tsunami, terus hujan es ya, nanti ada suhu dingin, nanti akan ada kemarau panjang juga. Aku melihat ada fenomena langit di astronot itu, ada ya benda-benda jatuh ke bumi mungkin, terus ada benda-benda apa kayak benda astronot tuh mabur terbang itu ya. Ada fenomena unik di awan-awan, ada awan langit warna merah atau warna apa itu ada. Terus nanti ada ikan-ikan masuk ke daratan, ikan ke daratan, ikan naik ke daratan, itu akan terjadi lagi tahun 2026. Terus banyaknya loron-loron terbangan. Aku di sini melihat bencana banget besar ya, bencana sangat besar mengerikan. Terus sampai 2026 aku melihatnya banyak yang serem ya, banyaknya tokoh-tokoh penjabat itu banyak yang meninggal dunia, maupun mantan presiden pun ada yang meninggal, entah itu Jokowi entah itu siapa. Aku merasakan banget di sini. Nanti ada mantan presiden terus meninggal, mantan pejabat meninggal, terus ada saling membunuh itu ada. Terus ada pangkat-pangkat jenderal bintang, nanti banyaknya borok makin memborok ya di ramalan saya 2026. Kalau yang sangat besar di mataku itu politik sama ekonomi yang makin besar di sini. Pandangan saya untuk nasihat saya itu ya, pertama itu politik dan ekonomi, wabah penyakit yang diutamakan di saya. Nanti itu akan terjadi demo besar ya, demo besar terus perang dunia ketiga di tahun 2026 udah mulai ini. Nanti 2026 akan ada demo sangat besar banget, lebih sadis, hampir 2029, demo mega trust yang mengerikan. Nanti di situ akan terjadi demo kerusuhan, karena di tahun 2026 dalam reading adalah tahun Shio kuda api. Kuda api itu harus mengendalikan emosi dan mengendalikan dirinya kita sendiri, karena gampang tersulut emosi, tersulut bisa terpengaruh, hampir bisa merusak, bisa menjarah, hampir bisa membunuh. Nggak kenal siapa dia langsung membunuh, karena sifat emosi adalah api. Lambang api itu, elemen api itu sangat bahaya, karena 2026 itu banyak
warna merah itu warna api yang sangat membara, bisa itu mungkin emosional dari raga kita sendiri maupun itu dari bencana sosial sampai bencana alam. Tapi di penglihatan saya yang makin kuat di tahun 2026 itu adalah bencana sosial, ekonomi, dan wabah penyakit. Tapi yang untuk berhati-hati ya bencana itu alam yang aku sebutkan itu longsor sampai tsunami dan puting beliung sampai banjir bandang itu harus berhati-hati, apalagi gunung erupsi di pegunungan itu ya, tinggal di daerah pegunungan tuh waspada, tinggal di sekitaran daratan rendah itu justru hatinya ke gempa itu, karena kita harus berhati-hati banget karena kondisi lagi kurang bagus itu sifat manusianya yang tidak menghormati alam, karena manusianya tuh suka serakah dan rakus, saling menguasai karena uang itu bisa menguasai segala sistem manusia dikuasai oleh uang, manusianya tidak eling kepada alam, tidak eling kepada sang Gusti atau langitnya. Begitulah manusia sifatnya, karena kita banyaknya penguasa makin serakah, itu kan namanya kembali kepada takdir yang tua. Nanti banyaknya kasus-kasus besar kayak kasus keuangan, nanti sampai kasus narkoba. Terus yang melihat di padang saya itu pembulian, pembunuhan, terus narkoba, korupsi, sampai ke skandal pejabat kayak figur ya, sampai kecelakaan mobil darat itu banyak banget. Ada kasus booming juga, kasus viral ya kayak pembunuhan, kasus di dalam politik maupun skandal. Nanti itu ada pembulian, tuh penganiayaan anak, pelecehan seksual, itu banyak banget, sampai kasus kriminal, kejahatan, pencurian, begal, itu banyak banget nanti kasus kejahatan, karena pada saya, di ramal saya, mata saya, karena kondisi ekonomi lagi kurang stabil, banyaknya kita terjebak oleh nafsu, pengen mencuri sesuatu, mencuri ayam untuk makan, untuk hidup, karena kondisi lagi kurang stabil, ekonomi lagi kurang bagus, ya kita mencuri. Nah disitulah beda dengan orang yang rumahnya sugih, punya duit, rumahnya bertingkat, hartanya berlimpah, mau mencuri susah. Justru orang-orang yang tertindas itu orang yang tidak memiliki harta benda yang sangat mewah, itu yang tertindas. Nah di situ yang paling bahaya nanti banyaknya kayak kasus pembunuhan ya, jual beli organ tubuh manusia, sampai ini pembulian, bully atau ya penganiayaan bocah, terus pembunuhan ya kasusnya itu ya, karena pembunuhan biasa rata-rata karena sakit hati mungkin yang di pandang saya. Selain itu ya banyak kasus yang lain. Nanti tadi bilang sedikit ya, karena azan maghrib lah, kenapa orang itu bisa menjadi jahat ya, karena masalah ekonomi teman-teman. Ekonomi kita dikuasai oleh orang jahat, malah justru ekonomi kita makin jahat itu. Kalau ekonomi kita dikuasai oleh orang yang benar dan jujur dan memiliki wahyu prabon, ekonomi kita akan membaik, sempurna membaik. Nanti akan ada uang baru itu kan nggak akan payu, nggak laku. Justru nanti yang laku itu bahan perak untuk barter makanan, barter dan segalanya. Karena alam kita tidak seimbang itu karena masalah manusianya serakah, menebang ini, merusak ekosistem, itulah teroleh pengaruh kejahatan manusia lewat uang. Nah di situ kita diiming-iming 50 juta untuk mengeruk gunung menjadi longsor. Nah itu ulah siapa? Ulah mereka, karena mereka punya uang,
untuk menyuap orang, orangnya tuh SDM-nya rendah, IQ-nya kecil, minim, itu gampang dibodohi dan gampang didoktrin. Nih 50 juta ya mau lah, 50 juta yang siapa yang nggak mau, matanya melek. Itu untuk peringatan ya, tahun 2026 mata saya, pandangan saya, ramal saya untuk nasihat kalian semua, itu masalahnya ekonomi, sosial, dan alam. Tahu kan sosial itu apa? Sosial itu di sekitar kita, aktivitas kita itu sosial, kemanusiaan. Nah, hampir itu. Ekonomi, keuangan, bahan pokok, bahan baku itu ekonomi yang dijual kita untuk yang kita beli itu apa ekonomi. Wabah penyakit kesehatan kita harus dijaga. Jangan sampai kesehatan kita masuk ke rumah sakit. Itu perhatikan saya. Nanti akan ada padam listrik. Yang berhati-hati, stop MBG. Kalau MBG dilanjutkan, banyaknya manusia-manusia itu keracunan sampai masuk ke rumah sakit lagi. Susah dinasehatin sama saya, monggo. Kalau dinasehatin sama saya mau, ayo kita bersatu untuk berpadu dan menjaga kerukunan kemanusiaan dan menjaga ekosistem agar ekosistem ini lebih sehat dan makmur. Jangan sampai alam kita murka kepada siapa? Pada diri kita, kepada semua umat manusia yang sangat zalim dan ingin berkuasa di tanah Nusantara dan untuk menjajah semua untuk Nusantara. Siapa yang menjadi penjajah adalah orang-orang kita sendiri. Karena orang-orang kita sendiri anak serakah ya menjadi penjajah, merusak pada semua ekosistem. Lewat siapa? Lewat oligarki, lewat orang asing, lewat orang luar negeri, bisa lewat orang kita sendiri juga. Pakainya apa perantarannya? Uang, korupsi, lewat makanan, lewat jabatan, jual ayat. Nanti yang maraknya adalah masalah sosial dari keagamaan. Agama yang merasa paling agama itu akan tertindas dalam sendirinya. Kenapa? Orang yang merasa suci dan benar belum tentu bisa mayu hawani bawono dan sasono. Orang yang merasa suci belum tentu hatinya tuh damai dan adil. Orang yang sesungguhnya damai dan adil tidak membicarakan nasab, tidak membicarakan aku suci, adalah orang yang sejatinya suci, adalah orang pendiam dan mengamati dari sekitar kita sendiri. Itu yang aku sampaikan. Orang yang merasa suci, aku suci, ini takdir, itu bukan kayak gitu. Justru orang itu hanya untuk menutupi kejahatan. Banyaknya sekarang kasus feodalisme, pelecehan seksual, pembulian, itu dari apa? Dari sosial kita, dari segi lingkungan, segi kemanusiaan, segi SDM, segi EQ-nya, gitu. Paham? Belajarlah menghakikati, belajarlah menghayati. Harus bisa mengenal jati diri, harus bisa kenal guru sejati. Apa sejatinya urip iku harus kenal. Harus mengerti jendro hayu ningrat dan harus mengerti sastra Weda. Apa itu artinya? Semuanya ada di penghayatan kapitayan. Karena kepercayaan kapitayan ada kepercayaan manunggaling kawul Gusti sasono subuwaseso lan wasedo. Tanpa itu jomblang roboh. Karena pedoman hakikat kejawen adalah pedoman yang bisa menyatukan alam, menyatukan sosial, menyatukan kedamaian dan bersatu, tidak hancur. Nah di situ. Karena saya asli orang Kapitayan, asli orang Kejawen, dan leluhur saya juga orang Sunda Wiwitan. Penerus, bukan melanjutkan tapi meneruskan adat istiadat. Hanya itu
Kita orang sebagai orang Nusantara, jangan meninggalkan adat istiadat, kembalilah kepada jati diri kita. Itu aja yang ku sampaikan di tahun 2006 sampai 2030. Yang ku sampaikan di tahun 2030, Indonesia udah bubar, udah akan dikuasai oleh negara asing 10 tahun ke depan. Yang akan datang adalah bendera-bendera kita bukan Indonesia lagi, ada bendera-bendera asing seperti kebangsaan Tiongkok, Amerika maupun Asia Pasifik yang jajah negara-negara kita di tahun 2035 maupun ke 10 tahun ke depan. Lalu puncak krisis ekonomi adalah di tahun 2030 sampai inflasinya 2026 dan kerusakannya di 2027. Nanti banyaknya kehancuran. Tahun 2030 adalah Indonesia yang udah bubar. Itu ramalan saya yang aku sampaikan. Di tahun 2026 itu banyaknya orang-orang itu banyak yang meninggal dunia. Di kalangan tokoh pejabat, mantan pejabat, sampai artis figur, sampai orang biasa. Sampai ada yang wabah penyakit nanti. Salam rahayu, Pestu, Sudu Madi, Swastiastu, Salam Budaya, Salam Bajikan, Rahayu, Rahayu.